Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim isaroh. Isim isaroh itu adalah kata petunjuk. Jadi isim isaroh itu dibagi menjadi dua, yaitu isim isaroh muzakkar dan isim muannas. Jadi isim isaroh muzakkar itu makanya haza, kalau muannas itu makanya zalika. Jadi berlaku jarak jauh maupun jarak dekat. Oke, selanjutnya muzakkar biasanya isim yang tidak berakhiran dengan ta marbutoh. Nah, terus kalau muannas yang berakhiran ta marbutoh. Selanjutnya saya akan membahas tentang adawatul istifham. Adawatul istifham itu kata tanya. Di sini contohnya ada ma. Ma itu artinya apa? Fungsi dari kata ma itu kata benda atau sesuatu yang tidak berakal. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh adawatul istifham. Di sini ada kata tanya, ma haza, apa ini? Nah, di sini saya akan jawab, haza qalamun, ini pulpen. Yang kedua ada ma haza, haza kitabun, ini kitab. Yang ketiga ada ma haza, haza daftarun, ini adalah buku. Jadi ini semua termasuk isim muzakkar, isim yang tidak berakhiran dengan ta marbutoh. Selanjutnya kata tanya dari zalika. Ma zalika, apa itu? Zalika misbahun, itu adalah lampu. Yang kedua, ma zalika, zalika kursiun, itu adalah kursi. Yang ketiga, ma zalika, zalika safun, itu adalah atap. Selanjutnya contoh muannas. Ini kata tanyanya ma hazihi, terjawab hazihi saburotun, ini ada ta marbutoh, ini papan tulis. Yang kedua, ma hazihi, hazihi kolab, hazihi kolan suatun, ini pici, tapi di sini ada ta marbutoh. Selanjutnya kata tanya ma tilka, apa itu? Tilka saburoti, itu mobil. Ma tilka, tilka sayarotun, itu mobil. Selanjutnya ma tilka, tilka madrasatun, itu sekolah. Selanjutnya contoh dari adawatul istifham. Man huwa, siapa dia? Aina madrasah, di mana sekolah? Ila aina tazhabina, kemana kamu ingin pergi? Min aina anti, dari mana kamu? Ini anti itu perempuan. Mata ila Jakarta, kapan kamu ke Jakarta? Limaza ila Jakarta, mengapa kamu ke Jakarta? Kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Hal anti jamilah, apakah kamu cantik?
Selanjutnya tentang zorof. Zorof dibagi menjadi dua. Yang pertama zorof makan dan zorof zaman. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada yang disebut keterangan tempat dan keterangan waktu. Dalam bahasa Arab, keterangan itu yang disebut zorof, baik zorof makan atau keterangan tempat ataupun zorof zaman atau keterangan waktu. Zorof secara bahasa berarti wadah atau bejana. Dalam kamus Al-Munawwir terdapat dalam kata zorof pengertian sederhana seperti yang telah disebutkan. Zorof adalah keterangan, sedangkan zaman artinya waktu dan makan artinya tempat. Contoh zorof zaman yang pertama al-yauma, al-laila, gudwatan, saharon, godan, sobahan, masaan, abadan. Contoh zorof makan atau tempat yang pertama amama, kholafa, kuddama, wara'a, fauqa, tahta, inda, iza'a, talqa, sama, kunna. Zorof zaman atau keterangan waktu. Yang pertama sirtu yaumal jumu'ah, artinya saya berjalan di hari Jumat. Yang kedua contoh zorof makan atau keterangan tempat. Katabal mu'alimu ad-durusa amama fasli, guru itu menulis pelajaran di depan kelas. Untuk syarat-syarat zorof menurut pengertian, yang pertama berirob, nasab, dan mengandung makna fi zorfiyah. Yang kedua, jika fi tidak disembunyikan bukanlah zorof. Nah, yang ketiga, menunjukkan tempat atau waktu berlangsung perbuatan atau semakna dengan perbuatan, atau seperti masdar, isim fa'il, dan sifat musyabahat. Nah, jika salah satu syarat tersebut hilang, maka tidak bisa dikatakan zorof, sekalipun kata-katanya menggunakan kata menunjukkan waktu atau tempat. Selanjutnya, contoh yang tidak beri'rab nasab dan tidak mengandung makna atau fi zorfiyah. Yaumul Jum'ati yaumul mubarakah, itu artinya hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Kata yaumu dalam kalimat tersebut keduanya bukan merupakan zorof karena tidak berirob nasab dan tidak menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Contoh fi yang ditulis jelas, sirtu fi yaumil jum'ah, saya berjalan di malam Jumat. Memang kata yaumul jum'ah menunjukkan waktu terjadi perbuatan, tapi tidak zorof karena huruf jar. Fi ditulis jelas, tidak disembunyikan jika seperti kalimat tersebut disebutnya bukan zorof tapi jar majrur. Selanjutnya contoh yang nasab. Fi tidak ditulis jelas namun tidak menunjukkan mewadahi waktu atau tempat berlangsung pekerjaan. Contohnya zurtu as-sama, saya berkunjung ke Syam. Kata asyam adalah isim yang berirob nasab dan memiliki arti sebuah tempat, tapi tidak bisa dijadikan zorof sebab menunjukkan tempat berlangsungnya suatu pekerjaan, melainkan berkedudukan seperti maf'ul bi atau maf'ul bi majazi. Contoh lain untuk zorof zaman dalam Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannahu abada bima qaddamas aydihim wallahu alimun bizzalimin. Itu surat Al-Baqarah ayat 95. Selanjutnya, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wan nahara. Surat An-Nur ayat 5. Selanjutnya, subhanallazi asyra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu surat Al-Isra ayat 1. Selanjutnya, qala qailu minhum kama labistum qalu labisna yauma au ba'da yaumi. Itu surat Al-Kahfi ayat 17. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.